kayak gini, takut dia kenapa-napa, kata si Rahmat kan. Nah setelah diikuti nih sama si Rahmat ngikut kan, saya ikut juga masuk ke daerah sana. Si ibu ini ternyata berhenti di atas kuburan seseorang dan dia berdiri di sana sambil nangis. Lagi-lagi gegar, aku penasaran, aku deketin lah ibu itu kan. Terus dia bilang, "Bu, permisi, ngapain ibu malam-malam di sini? Apa nggak dicariin sama suaminya, Bu?" Nah, dengar pertanyaan si Rahmat, ibu tuh langsung menoleh. Dia bilang, "Nah, ibu mau minta tolong, kuburan ibu ini jangan dikeramik sama suami ibu. Tolong bilangin ke dia keramiknya dibongkar saja. Ibu gak mau beban ibu jadi makin berat. Ibu pengen tenang di sana," kata dia. Waktu aku dengar jawaban ibu itu, ya Allah, kuburanku pengen tenang di sana. Maksudnya apa nih, Bu? Udah meninggal ibu nih. Detik itu juga aku langsung astagfirullahalazim. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rahmat pun langsung kabur. Dia lari, dia sekejap mungkin meninggalkan si ibu itu. Dia ngampirin rombongan lagi. Astagfirullahalazim. Bukan manusia lah ibu ini berarti. Nah di sisi lain ngeliat Rahmat lari pontang-panting, wajahnya pucat, nafasnya ngos-ngosan tuh, temen-temennya jadi penasaran, "Ngapa kau, Mat? Ngapa wajah kau pucat gitu, berlari-larian kayak gini, kenapa?" Dengan suara gemetar, akhirnya disitulah Rahmat pun menceritakan semua kejadian mistis yang dia alami 2 hari belakangan. Dimulai dari dia dengar ada suara kentongan berbunyi suwe ora jamu itu, sampai dengan pertemuannya dengan si ibu jamu itu, baru dia mau buka suara tuh. Nah mendengar itu, Mas Yus, si ketua rombongan ini bilang, "Astagfirullahalazim, kayak aku tahu lah siapa ibu jamu tuh, Wak," katanya. "Siapa dia?" Di sinilah Mas Yus pun cerita kalau ternyata ibu penjual jamu itu namanya Bu Sum. Dia memang tinggal di kampung yang sama si Rahmat, tapi beda RT. Dan selain itu juga dia ini sering berjualan di depan kampusnya Mas Yus kuliah. Nah kampusnya Mas Yus ini memang jaraknya gak begitu jauh dari kampung mereka. Nah karena sering mangkal di kampusnya itu, Mas Yus ini jadi sering beli jamunya Bu Sum. Jadi bisa dibilang Mas Yus ini macam pelanggan setianya Bu Sum gitulah. Tapi itu dulu, sekarang udah gak lagi. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum Ramadan, Bu Sum ini meninggal dunia gara-gara ditabrak truk pengangkut ayam, sepulang dia dari berjualan. Nah sebenarnya Bu Sum ini sempat dilarikan ke rumah sakit kata Mas Yus, tapi nyawanya itu nggak tertolong. Mas Yus tahu kejadian ini karena dia menjadi saksi mata ketika peristiwa tragis itu berlangsung lah gitu. Mas Yus ada di lokasi. Dan selain cerita tentang latar belakang dari Bu Sum ini, Mas Yus ini juga bilang setiap kali dia jualan, Bu Yus ini selalu memakai ciri khas untuk menarik pelanggannya. Dan ciri khasnya itu adalah bernyanyi lagu Suwe Ora Jamu. Jadi dia sama suwe ora jamu. Asalnya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kenapa merinding aku? Astagfirullah. Nah dengar penjelasan itu, dia makin merinding lagi aku. Dalam hati aku langsung ngebatin,